Aku ingin jadi hafiz Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran semuanya, salam 30 juz, murojaah sampai mati, Allahu Akbar. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, tapi dengan konsep yang sedikit berbeda. Untuk sahabat Quran yang belum menonton videonya, bisa ditonton dulu ya. Di video sebelumnya saya membahas bahwa semua orang bisa menjadi penghafal Al-Quran atau hafiz Quran, asalkan kita benar-benar berkeinginan kuat untuk menghafalkan Al-Quran. Lalu bagaimana caranya agar kita benar-benar berkeinginan kuat, lebih yakin dan lebih semangat lagi untuk bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran? Yaitu salah satunya dengan cara kita mengetahui terlebih dahulu apa keutamaan dan keistimewaan menjadi seorang penghafal Al-Quran. Mengapa dan untuk apa kita menghafalkan Al-Quran? Seberapa pentingnya untuk kita menghafalkan Al-Quran? Apa fungsi dan gunanya kita menghafalkan Al-Quran? Lalu bagaimana nikmat dan indahnya menghafalkan Al-Quran? Karena apabila kita tidak mengetahuinya, jangankan tertarik untuk mau menghafalkan Al-Quran, terbayang saja pun tidak. Hal ini pun nantinya akan menjadi sangat penting ketika proses kita menghafalkan Al-Quran. Apabila pondasi awal kita tidak kokoh, maka ketika kita menemukan masalah, rintangan, hambatan, ujian, kita menjadi sangat rapuh, mudah malas, mudah menyerah, karena kita tidak tahu untuk apa kita menghafalkan Al-Quran. Berbeda dengan seseorang yang pondasi awalnya sudah kuat. Ketika mereka menemukan hal seperti itu, mereka akan mengingat-ingat kembali alasan kenapa mereka ingin menghafalkan Al-Quran, sehingga membuatnya kembali bersemangat lagi. Jadi, supaya kita bisa lebih yakin dan berkeinginan kuat untuk menghafalkan Al-Quran, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui dan menjawab apa yang saya katakan di awal tadi. Nah, cara yang pertama, sahabat Quran semuanya bisa mengetahuinya dengan bertanya kepada mereka yang sudah menghafalkan Al-Quran. Karena tidak satu pun ada penghafal Al-Quran yang malah menyarankan orang lain untuk tidak ikut menghafalkannya. Mereka pasti menyarankan kalian untuk menghafalkannya juga. Karena memang mereka merasakan sendiri betapa Al-Quran yang sudah mereka hafal itu memberikan kenikmatan dan kebahagiaan yang luar biasa, baik itu di dunia apalagi di akhirat. Lalu cara yang kedua, sahabat Quran semuanya juga bisa mengetahuinya dengan banyak membaca buku-buku dan kitab-kitab hadis Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang keutamaan dan keistimewaan menghafalkan Al-Quran. Atau bisa juga dengan mendengar ceramah, kajian-kajian dari para asatidz tentang menghafalkan Al-Quran. Saya juga akan sedikit menyebutkan dan menjelaskan keutamaan dan keistimewaan menjadi seorang hafiz Quran. Keutamaan yang pertama, mendapat banyak pahala kebaikan. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan.
dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari hadis tersebut kita bisa ketahui membaca satu huruf Al-Quran saja bernilai 10 kebaikan. Apalagi seorang yang menghafalkan Al-Quran. Menghafal satu kalimat saja mungkin bisa diulang-ulang beberapa kali supaya bisa hafal. Maka akan berkali-kali lipat lagi juga pahala kebaikan yang bisa kita dapatkan. Maka jangan khawatir bagi seseorang yang masih sulit dalam menghafalkan Al-Quran, karena justru dengan banyak mengulang-ulang membaca Al-Quran itu kita tetap mendapat banyak pahala kebaikan. Jadi jangan pernah menyerah dan putus asa ya dalam menghafalkan Al-Quran. Keutamaan yang kedua, bersama para malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan merasa berat atau belum fasih dalam membacanya, maka ia akan mendapat 2 ganjaran. Hadis muttafaqun alaih. Jadi jangan khawatir untuk sahabat Quran yang merasa masih belum lancar atau terbata-bata dalam membaca Al-Quran, tetap akan mendapat 2 ganjaran atau pahala. Akan tetapi tentu tujuan kita tetap agar kita bisa mahir dalam membaca Al-Quran, karena kita akan dikumpulkan bersama para malaikat. Keutamaan yang ketiga, tingkat derajat atau kedudukan di surga. Dikatakan kepada orang yang membaca atau menghafalkan Al-Quran nanti, bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca atau hafal. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi semakin banyak hafalan Al-Quran kita, maka semakin tinggi juga tingkat derajat atau kedudukan kita di surga. Akan tetapi tentu maksud hadis ini adalah untuk hafalan Al-Quran yang mutqin, bukan cuma sekedar pernah hafal saja. Jadi kita harus tetap semangat memurojaah hafalan Al-Quran yang sudah pernah kita hafal. Keutamaan yang keempat, pemberi syafaat pada hari kiamat. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafi' atau pemberi syafaat bagi yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Syafaat Al-Quran ini berbeda dengan syafaat yang lainnya, karena seseorang yang mendapatkan syafaat Al-Quran ia akan tercegah dan tidak sampai jatuh dalam kobaran api neraka, meskipun ia divonis sebagai penghuni neraka. Sementara orang yang mendapatkan syafaat selain Al-Quran, maka ia diangkat dari dalam kobaran neraka setelah merasakan panasnya api neraka. Akan tetapi, untuk mendapat syafaat Al-Quran ini, selain dengan istiqomah membaca Al-Quran, seseorang juga harus memiliki hati yang terikat kuat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, pemimpin, dan pedoman dalam hidupnya. Keutamaan yang kelima, pemberi syafaat 10 keluarga pada hari kiamat. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka Allah masukkan ia ke surga dan memberikan syafaat kepadanya 10 dari keluarganya yang semua divonis masuk neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Selain mendapatkan syafaat untuk dirinya sendiri, ternyata seseorang yang istiqomah membaca dan menghafalkan Al-Quran juga dapat memberi syafaat kepada 10 keluarganya. Meskipun 10 keluarganya tersebut telah divonis masuk neraka. Akan tetapi, kembali lagi, untuk mendapatkan syafaat tersebut, selain harus istiqomah membaca dan menghafalkan Al-Quran, juga harus mengamalkan isi kandungannya dan melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya. Keutamaan yang keenam, dimuliakan pada hari kiamat. Kelak di hari kiamat Al-Quran akan datang, seraya memohon kepada Tuhannya, "Wahai Tuhan, pakaikanlah kepadanya," yaitu pembaca Al-Quran. Kemudian ia dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian ia memohon kembali, "Wahai Tuhan, tambahkanlah." Kemudian dipakaikan pakaian kemuliaan. Kemudian ia memohon lagi, "Wahai Tuhan, ridhoilah dia." Kemudian Allah pun meridhoinya, maka ia berkata, "Bacalah dan naiklah, sebab setiap satu ayat yang dilipatkan satu kebaikan." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Banyak dan luar biasa sekali ya keutamaan dan keistimewaannya. Jadi jangan pernah bosan membaca dan menghafalkan Al-Quran ya, sahabat Quran semuanya. Keutamaan yang ketujuh, mahkota dan pakaian kemuliaan untuk kedua orang tua. Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang wajahnya cerah. Lalu bertanya kepada penghafalnya, "Kamu kenal saya? Sayalah yang membuat kamu begadang tidak tidur di malam hari, yang membuat kamu kehausan di siang harimu." Kemudian diletakkan mahkota kehormatan di kepalanya. Dan kedua orang tuanya diberi pakaian indah yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Lalu orang tuanya menanyakan, "Ya Allah, dari mana kami bisa diberi pakaian seperti ini?" Kemudian jawab, "Karena anakmu belajar Al-Quran." Hadis riwayat Tabrani. Kedua orang tua yang sudah mendidik anaknya untuk membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran juga akan mendapat kemuliaan di akhirat kelak. Jadi bagi para orang tua tetap semangat mendidik anaknya untuk menjadi generasi Qurani. Dari beberapa keutamaan dan keistimewaannya bisa kita simpulkan bahwa Al-Quran sesuatu yang sangat istimewa dan mulia. Jadi semua yang berhubungan dengan Al-Quran pun akan menjadi mulia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Contohnya malaikat Jibril alaihi salam yang menjadi perantara turunnya wahyu Al-Quran. Maka malaikat Jibril pun menjadi pemimpin para malaikat, atau biasa disebut juga dengan Ruhul Amin. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan kepada beliau, maka Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin seluruh umat Islam, serta sebaik-baiknya Nabi dan Rasul. Dan beliau pun menjadi Nabi dan Rasul terakhir, karena mendapatkan mukjizat yang paling besar, yaitu Al-Quran. Lalu Al-Quran diturunkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita pun menjadi umat terbaik, atau biasa disebut dengan khairul ummah. Begitu juga dengan bulan Ramadan, menjadi bulan yang paling mulia, karena pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Begitu juga dengan malam Lailatul Qadar, menjadi malam yang paling mulia. Disebut juga sebagai malam 1000 bulan, karena pada malam tersebut Al-Quran diturunkan. Jadi semua yang berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Maka dari itu, apabila Al-Quran turun di hati seseorang hamba,
maka kita akan menjadi sebaik-baiknya manusia. Sebagaimana juga disebutkan di sebuah hadis, yaitu menjadi sebaik-baiknya manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi apabila suatu hari Al-Qur'an turun di dalam kehidupan kita, maka pada hari tersebut menjadi hari yang paling baik di dalam hidup kita. Sehingga hari-hari yang paling baik di dalam hidup kita adalah ketika kita bersama dengan Al-Quran. Maka jangan sampai kita lewatkan satu hari pun di dalam hidup kita tanpa sama sekali bersama dengan Al-Quran. Selama ini saya sendiri juga sangat merasakan keberkahan, kebahagiaan, dan kenikmatan menghafalkan Al-Quran. Mulai dari keberkahan waktu, keberkahan rezeki, dan lain sebagainya. Saya merasa dari segi pemikiran, logika, pengetahuan, dan pemahaman juga lebih dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga merasa selalu dimudahkan oleh Allah dalam menjalankan dan melakukan segala suatu hal apapun itu. Sehingga hidup saya di dunia juga menjadi lebih tenang, nyaman, dan tentram karena keberkahan dan kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, kalian harusnya sudah menemukan jawaban betapa banyak keutamaan dan keistimewaan yang harus segera kita dapatkan dari Al-Quran dengan cara membaca, menghafalkan, dan mengamalkannya. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi keutamaan dan keistimewaan lainnya yang belum saya sebutkan. Keutamaan dan keistimewaan menghafal Al-Quran ini juga sebaiknya bukan hanya kalian baca dan dengar saja, tetapi juga direnungi. Jangan sampai hanya sekedar jadi pengetahuan saja tanpa dilaksanakan. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih juga untuk yang sudah menonton. Insya Allah di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas seorang penghafal Al-Quran. Kira-kira sahabat Quran lebih suka konsep konten video saya yang pertama atau video yang kedua ini? Jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam 30 juz, murojaah sampai mati. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.